Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Kemudian kita juga akan belajar tentang karya seni rupa mozaik. Nah, sekarang ayo menyimak. Di sini Ibu mempunyai sebuah artikel, ya silakan diperhatikan dengan seksama. Berdasarkan catatan Oke John, Rabu 11 Mei 2022, Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam. Sebagai contohnya yaitu ada tambang emas, gas alam, minyak bumi, tambang batu bara, rempah-rempah, hingga kekayaan bawah alam laut yang melimpah. Ada tambang emas dengan kualitas terbaik di dunia, yakni Freeport yang berlokasi di Papua. Kemudian, gas alam terbesar di Indonesia yang berlokasi di Cepu dan Natuna, dan ada juga minyak bumi yang dikelola oleh PT Pertamina. Selain itu, Indonesia juga memiliki tambang batu bara terbesar di dunia yang berlokasi di Sumatera dan Kalimantan. Walaupun kaya akan sumber daya alam, Indonesia terbilang tidak memanfaatkan kekayaan tersebut secara maksimal. Wah, di sini sangat disayangkan ya jika tidak maksimal memanfaatkannya. Terlebih, hasil tambang yang ada diekspor secara besar-besaran untuk industrialisasi negara-negara lain. Nah, anak-anak hebat, di sini ada kata diekspor atau ekspor. Nah, apakah ada yang sudah tahu apa sih arti diekspor itu? Atau apa sih arti ekspor itu? Nah, jadi diekspor itu misalkan seperti ini ya. Misalkan nanti sekitar 20 tahun lagi Ahmad Hariri itu menjadi pengusaha, pengusaha yang memiliki perusahaan sepatu misalkan. Nah, hasil sepatu yang dibuat atau diproduksi oleh perusahaan Ahmad Hariri tersebut ternyata setiap bulannya suka dikirim ya, suka dikirim ke luar negeri, misalkan ke Malaysia atau negara tetangga lain seperti Thailand, Filipina, atau Brunei Darussalam. Nah, proses pengiriman barang hasil dalam negeri kita ke luar negeri itu dinamakan diekspor atau proses ekspor. Selain ada istilah diekspor, ada juga impor. Kalau impor itu kebalikannya. Jadi kalau impor itu kita itu menggunakan atau memakai atau membeli barang-barang dari luar negeri. Itu namanya diimpor ya, atau kita memakai barang-barang impor. Misalkan sekarang sudah banyak di online shop, kita mudah mendapatkan barang-barang impor seperti sepatu, baju, tas, dan lain-lain. Oke, berikutnya. Meskipun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, tetapi rakyatnya banyak yang masih hidup miskin. Wow, ternyata tidak mempengaruhi ya. Karena tadi seperti kalimat sebelumnya ya, informasi sebelumnya. Jadi negara kita itu kurang memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya secara maksimal. Makanya masih terdapat rakyat-rakyat yang hidupnya miskin. Nah, di sini Ibu memiliki satu pertanyaan. Menurutmu, apa penyebab rakyat Indonesia masih hidup miskin? Yuk, ada yang bisa? Yang memperhatikan? Pasti bisa deh. Ya, karena tadi sudah sedikit Ibu jelaskan. Nah, berikutnya ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang tadi ya. Dirangkum Okezone dari situs resmi Kemendikbud, ada banyak faktor yang bersifat kualitas dan kuantitas di Indonesia soal permasalahan penduduk, seperti berikut.
Pertama, tingkat pendidikan. Dua, tingkat pendapatan. Tiga, tingkat kesehatan. Empat, persebaran penduduk yang tidak merata. Lima, pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, untuk yang nomor satu ini sangat menjadi sorotan ya, terutama di daerah kita juga. Ini banyak terjadi ya. Untuk tingkat pendidikan di daerah kita itu sebetulnya banyak yang tingkat pendidikannya rendah. Masyarakat itu tingkat pendidikannya masih rendah. Karena apa? Karena, ibu sendiri sebagai guru itu sering ya mendata biodata siswa dan orang tuanya, dan ternyata masih banyak sekali masyarakat daerah kita yang tingkat pendidikannya itu rendah. Rata-rata sekolah itu hanya sampai SD ya, dan yang paling menengah itu paling hanya sampai tingkat SMP. Jarang sekali yang melanjutkan ke SMA apalagi perguruan tinggi. Tapi mudah-mudahan kalian nanti semua dapat sekolah lebih tinggi ya daripada orang tua kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, persebaran penduduk yang tidak merata, dan pertumbuhan penduduk yang cepat ini sebetulnya faktor penyebab utamanya adalah karena faktor ekonomi. Ya, kemudian seperti tingkat pendapatan. Nah, untuk tingkat pendapatan itu tergantung usaha atau pekerjaan yang dilakukan seseorang tersebut. Kalau misalkan dia usahanya sudah maju, sudah meningkat, perusahaannya besar atau toko-tokonya besar, pasti omsetnya itu atau pendapatannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang usaha-usaha kecil seperti pedagang-pedagang keliling atau pedagang kecil lainnya. Nah, tadi kita sudah belajar sedikit mengenai permasalahan tentang sumber daya alam ya yang berdampak pada kehidupan masyarakat atau tentang taraf kehidupannya atau taraf kehidupan ekonominya yang masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Nah, lalu di sini eh, ada satu pertanyaan. Lalu apa itu sumber daya alam? Ayo siapa yang tahu? Nah, anak-anak hebat. Jadi sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biasa disebut biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, berikutnya, menurutmu apa itu sumber daya alam hayati dan non-hayati? Nah, jika tadi kalian sudah dapat menyimpulkan sumber daya alam itu apa? Nah, sekarang apa sih sumber daya alam hayati dan non-hayati itu? Siapa yang bisa? Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut sebagai sumber daya alam nabati. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Nah, kalian harus bisa membedakan ya, yang mana sih yang termasuk sumber daya alam nabati, lalu sumber daya alam jenis mana sih yang termasuk ke dalam sumber daya alam hewani. Nah, kedua jenis ini kalian harus dapat membedakannya dan jangan sampai terbalik. Berikutnya. Nah, di sini sudah Ibu sediakan beberapa contoh sumber daya alam nabati. Silakan diperhatikan untuk yang sumber daya alam nabati dulu. Nah, ini gambar apa saja? Ya, betul ya. Di sini ada bunga matahari, kemudian ada betul ya, ada cabai rawit atau ceplik ya, atau dalam bahasa kita itu disebut cengek. Ya, betul ya. Kemudian satu lagi ini ada
jambu biji, betul, pintar. Nah, kemudian satu lagi, ini contoh sumber daya alam hayati yang disebut hewani. Nah, perhatikan di sini ada gambar hewan apa saja? Ya, betul ya, ada bebek, kuda, sapi, ada ayam, ada domba, dan lain-lain. Nah, jadi kalian sekarang sudah tahu ya yang mana nabati, yang mana hewani. Berikutnya sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Kalau tadi hayati itu berasal dari makhluk hidup, nah kalau non-hayati itu kebalikannya, bukan berasal dari makhluk hidup, betul. Nah, sumber daya alam non-hayati dapat berupa sumber daya alam fosil, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya mineral, sumber daya matahari, serta sumber daya angin. Berikutnya, ini merupakan contoh-contoh dari sumber daya alam non-hayati yang sebetulnya masih banyak lagi ya. Di sini Ibu sediakan 2 gambar saja. Untuk yang pertama, ini ada gambar. Ya, betul. Ini ada gambar pertambangan emas. Ya, itu sedang dilakukan aktivitas pertambangan emas. Kemudian ya, betul ya, ada pertambangan batu bara. Nah, tadi kalian sudah mengetahui apa sih sumber daya alam itu? Ada sumber daya alam non hayati, hayati, ada istilah sumber daya alam hewani dan nabati. Nah, kalau sekarang apakah kamu tahu manfaat sumber daya alam hayati dan non hayati? Pemanfaatan sumber daya alam hayati, nabati, dan hewani. Satu, penggunaan sumber daya alam nabati dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Untuk dijadikan bahan pangan. Nah, ada yang tahu pangan itu apa? Ya, bahan pangan itu bahan olahan untuk makanan dan juga minuman. Kemudian bahan sandang. Nah, jika bahan sandang itu ya, betul ya, bahan pakaian, celana, baju, dan lain-lain. Kemudian bahan kayu olahan. Dari membuat rumah sebagai tempat tinggal, perabotan rumah tangga, hingga peralatan industri seperti kertas dan batang korek api juga sebagai bahan obat-obatan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam hewani, yaitu sebagai perikanan, meliputi ikan laut dan ikan air tawar. Kemudian untuk peternakan, meliputi peternakan potong dan kerja. Lalu peternakan perah yang menghasilkan produk susu. Kemudian peternakan unggas meliputi ayam, bebek, merpati, kalkun, dan telur unggas. Aneka satwa penghasil protein tinggi seperti lebah madu, ulat sutra, cacing tanah, dan burung walet. Nah, ternyata banyak sekali ya pemanfaatan dari sumber daya alam hayati ini. Kemudian, apakah kalian pernah memanfaatkan sumber daya alam hayati? Atau mungkin orang tua kalian? Ada tidak? Nah, pasti ya, di antara kita pasti ada. Contohnya yang suka beternak ayam, kemudian ikan lele, ya, seperti itu. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Satu, sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Contohnya di sini air dan udara ya merupakan 2 contoh sumber daya alam non-hayati yang berperan sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, termasuk kita ya, bukan hanya hewan atau tumbuhan. Tanpa kedua elemen tersebut, makhluk hidup tidak akan bisa bernafas dan melangsungkan hidupnya. Nah, contohnya saja, misalkan kita ya di kelas ini, jika tidak ada udara atau tidak ada angin, pasti akan merasakan ya kepanasan atau kegerahan. Begitupun ketika tidak ada air, pasti kita akan merasakan
kehausan ya atau kekeringan. Nah, sama ya, makhluk hidup juga tidak akan bisa bernafas dan melangsungkan hidupnya jika tidak ada air dan udara. Lalu yang kedua, manfaat di sektor ekonomi. Di sektor ekonomi, sumber daya alam non-hayati banyak sekali manfaatnya. Contohnya, pada bahan tambang. Ini akan memberikan dampak ekonomi bagi para penambang yang menjual hasil tambang. Para penambang ini bukan saja mereka yang sekelas perusahaan, tapi penambang tradisional yang menambang di area tebing atau sungai juga termasuk. Contohnya seperti gambar yang ada di awal ya, ada penambangan emas dan penambangan batu bara itu tentunya bukan hanya berasal dari penambang petugas dari perusahaan saja, tapi juga ada penambang tradisional yang sehari-harinya mereka memang bekerja mencari misalkan batu bara dan emas yang kemudian juga pasti akan mereka jual untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang ketiga, sumber energi listrik. Ada banyak sekali sumber daya alam non-hayati yang bisa diubah menjadi energi listrik. Contohnya, energi yang terkandung pada air mengalir dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Lalu, aliran udara dimanfaatkan untuk memutar kincir angin yang mampu menghasilkan listrik. Kemudian, sinar matahari ditangkap oleh panel surya untuk menghasilkan listrik. Lalu, geotermal dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Terakhir, batu bara ya. Batu bara banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ternyata banyak juga ya sumber energi listrik manfaatnya sama seperti air dan udara tadi. Anak-anak hebat, ternyata sumber daya alam selain diolah sebagai bahan makanan, ya, sumber daya alam jenis nabati dan hewani juga sering dibuat sebagai bahan kerajinan tangan, seperti kerajinan karya seni rupa mozaik. Nah, adakah yang masih ingat? Sebelum hari ini kita mempelajari mozaik, kita sudah mempelajari karya seni rupa teknik tempel. Salah satunya yaitu, ya betul ya, kolase. Nah, sekarang kita belajar tentang mozaik. Apa itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan menggunakan bahan dari kepingan-kepingan material yang dipotong-potong atau utuh. Berikutnya bahan untuk membuat mozaik, yaitu pertama biji-bijian ya, misalnya biji kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya. Juga dapat menggunakan bahan kepingan kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, batu, kayu, dan sebagainya. Yang kedua ada kertas A4. Nah, untuk apa sih Bu kertas A4? Nah, kertas A4 itu atau ukuran kertas lainnya selain kertas A4 boleh misalkan HVS atau buku gambar, boleh ya buku gambar yang nanti bisa disobekkan. Gunanya untuk apa? Ya, gunanya itu untuk menggambar objek yang akan kita jadikan sebagai karya seni rupa mozaik. Kemudian ada lem, ya pasti ya lem itu sangat digunakan. Karena untuk agar biji-bijinya itu menempel pastinya kita membutuhkan lem. Kemudian yang kedua alatnya. Alatnya di sini ada 3, ada pinset, kemudian pensil ya untuk menggambarnya. Tadi pinset itu untuk apa? Pinset untuk mengambil biji-biji ya atau biji-bijian. Kalau kita menggunakan biji-bijian kita ambil menggunakan pinset atau kalau misalkan kita jarang sekarang pinset yang menjual atau jarang yang punya di rumah,
Kita bisa menggunakan catatan kumis ya, yang biasa digunakan oleh ayah kalian. Kemudian kuas. Kuas untuk apa, Bu? Nah, kuas juga sama. Kuas itu untuk mengoleskan lem ke atas permukaan gambar. Bu, jika tidak ada kuas pakai apa? Nah, boleh menggunakan cotton bud ya. Jadi atau tidak ada cotton bud juga boleh menggunakan lidi. Berikutnya teknik mozaik. Nah, teknik mozaik yang pertama itu ada teknik menempel. Teknik menempel ini dilakukan dengan menempel potongan kertas atau material lain menggunakan lem. Kemudian ada teknik menggenggam. Teknik mozaik ini berfungsi untuk menggenggam potongan kertas dengan baik untuk ditempelkan pada pola gambar. Berikutnya ada teknik mengelem. Nah, teknik mengelem ini dilakukan dengan memberi lem pada pola gambar dan potongan kertas. Selanjutnya ada teknik menjimpit. Nah, menjimpit ini adalah teknik mozaik dengan gerakan mengambil potongan bahan dengan ibu jari dan telunjuk. Kalau kata bahasa kita dijepit ya, gitu mengambilnya. Dengan melakukan teknik menjimpit, ini akan meningkatkan kemampuan otot ibu jari dan jari telunjuk dalam memegang helaian kertas. Selanjutnya, langkah membuat mozaik. Pertama, buatlah sketsa gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang kamu pilih. Tidak jauh ya seperti kolase, temanya kalian boleh tentang hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya sesuai keinginan kalian. Atau kalian juga dapat mencetak sketsa dari internet. Kedua, siapkan bahan untuk mozaik, misalnya kepingan kertas, biji-bijian, kulit telur, keramik, kaca, batu, kayu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, gunakan gunting atau cutter untuk memotong bahan mozaik, kecuali biji-bijian. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar yang sudah diberi lem. Lalu yang terakhir, susunlah bahan sesuai tema yang kamu pilih dan sesuaikan kombinasi warnanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, usahakan harus serapih mungkin ya. Begitupun dengan lemnya atau dengan bahannya biji-bijian. Ke bahan lain itu harus rapih dan tidak boleh keluar dari pola gambar. Agar apa? Agar kalian mendapatkan hasil yang bagus, yang maksimal, yang nantinya juga akan berpengaruh kepada penilaian. Nah, ini adalah contoh mozaik. Yang pertama ini ada gambar apa? Ya, betul ya, ini kupu-kupu, mozaik kupu-kupu. Coba perhatikan bahan apa saja yang ada dalam contoh mozaik ini. Ya, betul ya, pintar. Ini menggunakan biji jagung, kemudian biji kacang hijau, dan biji kacang hitam. Ya, betul. Lalu satu lagi gambar mozaik berupa betul ya, berupa ayam. Di sini polanya pola ayam, sketsa gambarnya. Nah, kalau ini menggunakan bahan apa? Ya, betul ya. Ini menggunakan kulit telur dengan perpaduan pensil warna. Jadi diwarnai bagian lainnya. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar contoh mozaik ini menggunakan bahan apa? Ya, betul ya. Di sini menggunakan bahan dari potongan-potongan keramik. Ya, jadi kalau misalkan kalian memiliki potongan-potongan keramik bekas atau yang mungkin kalian kumpulkan dari tukang keramik itu boleh dijadikan karya mozaik ya. Tentunya kalian harus berhati-hati dalam membuat pola mozaiknya karena untuk keramik itu cenderung materialnya tajam. Atau kalian menggunakan kertas juga boleh ya, kertas origami yang dipotong-potong dan disusun serapi mungkin. Nah, anak-anak hebat, tadi kalian sudah melihat contohnya. Nah, berikutnya
Bagaimana sih cara membuatnya, Bu? Nah, silakan perhatikan ya. Untuk langkah pertama, kalian gambar pola seekor hewan di kertas gambar ya, atau A4. Sebetulnya bebas ya, mau itu hewan, tumbuhan, terserah kalian. Cuman untuk contoh di sini Ibu sediakan hewan. Lalu yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Nah, kemudian selanjutnya langkah ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Nah, tentunya jika dilihat seperti contoh pada gambar, itu kita bisa menggunakan pinset ya untuk mengambil potongan biji-bijinya, atau jika tidak ada pinset, tadi menggunakan ya betul, menggunakan catatan kumis ya punya ayah kalian, pinjam dulu boleh. Kemudian langkah terakhir, perhatikan komposisi warnanya. Nah, di contoh ini ada berapa warna? Ya, betul ya, ada 3 warna yang dihasilkan dari biji jagung, kacang hijau, dan kacang hitam. Kemudian untuk mempercantik hasilnya, kalian boleh menambahkan ornamen ornamen lain atau material lain di luar dari objek pola gambarnya atau dihias lagi. Ya, bisa menggunakan kertas origami ataupun pensil warna. Tentunya sesuai keinginan kalian. Oke, anak-anak hebat, sekarang ayo mencoba membuat mozaik bersama kelompokmu. Wah, tadi sudah keren-keren sekali ya hasil mozaiknya. Ibu sangat mengapresiasi kerja kelas kalian. Bagus ya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ya, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biasa disebut biotik, dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesimpulan. Nah, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan menggunakan bahan dari kepingan-kepingan material yang dipotong-potong atau utuh. Bahan mozaik diantaranya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya. Dapat juga berupa kepingan kertas, kulit telur, keramik, kaca, daun, batu, kayu, dan sebagainya.